Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Yes, jadi balik lagi nih, dulu dengan selalu omongan CMI gitu, sekarang jadi MVBT, Mavera Bersinar Terang. Amin. Jadi PT-nya itu jadi Mavera Bersinar Terang, jadi manajemen Mak sekarang ganti nama dari CMI menjadi MVBT, karena Mak kata Mboke nih harus maju ke depan, jangan mundur. Ini Mboke ini salah satu. Ini Mboke Nanda, ini artisku Reza Vero. Nah, proyeknya kita hari ini adalah proyeknya yang pertama kali dari MVBT buat lagunya Reza Vero dengan video klipnya. Kebetulan arahannya eksekutif produsernya Mboke gitu. Nah, Mak di MVBT ini memang benar-benar berjuang dari nol lagi. Dari nol lagi, karena dengan dari nol ini Mak menuju kesuksesan. Jadi Mak nggak ingat masa lalu lagi, capek masa lalu. Iya, Mboke. Ya. Apa yang akhirnya tercetus akhirnya CMI menjadi MVBT itu kenapa Pak mula-mulanya? Mula-mulanya yang pertama Mah harus berpindah dari yang masa lalu, yang dulu-dulu Mah harus lupakan. Mah harus jalan di move on, kata Mboke bilang move on Mak. Jangan bergerak di satu tempat terus, harus jalan lagi, jalan maju-maju lagi. Dulu kan ada partner, sekarang Emak ini sendiri. Sekarang Gitu. Emak ini sendiri, single sekarang. Iya. Emak single. Dulu Emak punya partner selama 20 tahun. Nah, sekarang ini Emak selesai bekerja samanya, dan itu Emak yang ambil sikap sendiri, karena dari dulu pun Emak sebenarnya sendiri. Gitu loh, Emak sendiri, Emak bergerak sebelum megang Olga, Mak itu mau udah pegang artis-artis, mungkin teman-teman media MNC juga tahulah, ada Ulfa, ada Saiful Jamil, Dewi Persik, itu artis-artis Mak terdulu, yang banyak lagi, banyaklah penyanyi-penyanyi dangdut juga dulu Mak pegang banyak, itu ada Gaul juga, gitu. Nah, setelah itu baru Mak pegang Olga kan, nah di pegang Olga itu Mak baru CMI, ya kan. Nah dari situ akhirnya berkembang. Ada beberapa yang datang dan pergi, itu sudah biasa. Yang masih bertahap dengan yang baru adalah Taufik Saini, tetap Taufik Saini dan Acha Ivana ya, dengan artisku yang baru ini Reza Vero. Ini juga berkat dukungan dari Mboke Nanda sendiri yang support aku. Tadinya beliau ini adalah hatersku. Nah, kaget kan? Boleh tanya langsung, kenapa bisa percaya sama Mak? Oke, akhirnya mau jadi eksekutif produser tadi ya Mak? Iya. Di MVBT ini. Dulu tuh kan banyak kabar hoax. Ya. Kita kan hanya pendengar, penonton, gampang percaya hoax. Belum kenal Mak Vera. Kecewa, saya marah juga, apalagi dengar kabar yang tentang orang nggak bisa masuk rumah sakit. Padahal realitanya memang kalau di luar negeri, saya tinggal di sana, nggak bisa juga orang sembarangan masuk ke dalam atau kabar yang ini itu. Tapi setelah saya kenal dengan beliau, saya kenal lewat TikTok. Begitu saya request masuk, diterima, ngobrol, tapi berakhir beberapa bulan ya, tahun 2022. Kemarin baru apa lagi ya, baru mulai beberapa bulan lalu baru mulai saya tanya kabar Mak Vera gimana, beliau cerita semua ini itu, saya pikir ini nggak bisa lah ya. Mak Vera tidak layak diperlakukan seperti ini. Perjuangan Mak Vera itu luar biasa buat tiap orang. Mak Vera harus bisa maju lagi. Siapapun boleh melupakan Mak Vera, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan Mak Vera. Itu yang Mak bilang tadi, jujur dari nangis, dari tadi gue nangis soalnya. Maksudnya di tengah kesedihan ya Mak gitu, maksudnya orang boleh melupakan, tadi kata Mboke bilang banyak yang melupakan. Kita pernah membantu seseorang, biar Allah yang balas. Gitu, Mboke selalu gitu. Jadi jangan pernah ingat apapun yang Mak bantu orang, tapi Mak yang harus ingat ada Tuhan yang bantu Mak, gitu. Nah mungkin dengan melalui Mboke, Mak bisa seperti sekarang ini, bisa kuat, bisa mampu. Oh iya benar yang Mboke bilang, dulu kenapa Mak bisa, kenapa Mak sekarang nggak bisa, gitu. Kalau ada orang-orang jahat, terserah biarin aja mereka jahat, yang penting Mak nggak boleh jahat.
Jadi terus diajarinnya seperti itu. Jadi yang tadinya pikiran udah buntu ya, namanya juga kan kita kalau terlalu ditekan sama keadaan pasti akan ngedrop gitu, pasti. Dan dalam waktu 2 bulan loh aku bisa, ini dengan waktu 2 bulan loh bisa aku berubah seperti Mbak Vera yang sekarang ini, yang kalian ajak ngomong bisa begini gitu. Dulu kan tahu sendiri, bentar-bentar kan aku ngomel-ngomel lah, kesel, maksudnya ih gitu, kok ih gitu terus kok gih gitu. Terus sekarang udah nggak boleh, udah biarin deh jalan-jalan gitu. Oke, MVBT ini Ini kayak gini nih MVBT. manajemen artis berarti ya Pak? Iya. Apa sih dia mencakup apa aja sih Mak? Oh, di MPBT ini Emak ada manajemen artis, ada production house, ada recording rekamannya untuk lagu, udah gitu semua deh entertainment yang ada kita sini ada semua MVBT, ada event organizer semua kita punya. Jadi semuanya ada. Kalian mau apa Emak punya? Palu Gada. Gitu. Sebagai apa namanya batu loncatan pertama nih, maksudnya ini Mas Re ini berarti yang Iya. artis yang pertama itu seperti apa? Boleh jelasin dong Mak? Jadi kebetulan pencetus dari MVBT keluar ini untuk video klipnya, lagunya, semuanya ini kebetulan Ray Savero. Lagu Mengapa, tapi versi reggae. Tadinya ada 2 lagu. Pertama lagunya itu jazz ya Boke, pop jazz ya, pop jazz. Boke langsung bilang pas ngedenger lagu reggae-nya lebih suka reggae, katanya reggae-nya lebih hidup Mak. Lebih cheers up ya. Gitu. Tadinya mau ada yang lain, tapi gue bilang cancel dulu, reggae dulu yang ini. Nanti belakangan, karena banyak yang harus diolah kan, musiknya, suaranya. Kalau yang ini saya pikir udah pas, tinggal bikin video klip aja. Bisa. Oke, berarti lagu dari Re ini menceritakan apa sih genrenya reggae? Reggae. Alur ceritanya apa tuh? Alur Soal apa sih ceritanya? alur ceritanya seakan-akan kayak sebuah pasangan, si ceweknya ini mungkin bosen atau sudah memiliki pasangan baru ya Mak ya Boke ya. Terus Selin. ya terus habis dari situ si cowoknya ini nggak mau nih, si akunya sebagai cowok di sana dia nggak mau karena dia bener-bener kayak rasanya cinta banget, sayang banget sama cewek ini, jadi dirayu lagi. Udah sih kenapa sih harus putus, kayak mungkin aku bisa jadi lebih baik lagi kok ke depannya, kayak dirayu-rayu gitu sih. Jadi lebih apa ya, lebih gampang ditangkap karena easy ini loh, easy listen. Lagunya Mengapa? Re sendiri berarti. Bukan, ciptaan dari temannya Mas Wawan Sugianto. Dia itu kisah pribadinya dia sih sebenarnya. Iya. Jadi dia bilang waktu itu kita ketemu ya Pak. Iya. Kita ketemu dia Baik bilang, banget. aku ada lagu tapi Ray suka nggak? Kalau suka, tapi kalau saya lihat sih ini kamu bisa deh, kamu cocok deh bawain lagu ini. Pas aku bacanya, oh ya aku suka. Aku langsung bilang ke Mak, aku dikasih lagu sama Mas Wawan, aku suka. Menurut Mak gimana? Kan balik lagi sama Boge juga kan. Karena kan kalau aku sebagai penyanyi mungkin kalau untuk arahan aku masih belum terlalu paham. Jadi balik lagi kalau untuk arahan ke Mas sama Boge paling. Kalau aku tugasnya ya udah aku dikasih tantangan, aku tertanda aku harus belajar, harus bisa. Berapa lama sampai akhirnya lagu itu tercipta, dinyanyikan sampai akhirnya hari ini Tercipta lagi ya. launching lah ya? Ya. Ibaratnya ya, seperti apa? Berapa lama prosesnya? Sebenarnya kalau untuk sama yang pertama yang Jazz 90 itu duduk agak lama ya Mah? Iya. Agak lama. Jazz. Agak lama kalau Sekitar yang- setahun kalau ya ini selingnya cuma ya. sebulan. Nah dari situ seling sebulan baru kita bikin video klipnya sekarang. Dan Ini baru proses resmi. Bener-bener running banget ya gitu Ini ya Mah ya, running Boge ya. banget. Boke bilang ini oke, seminggu kemudian langsung bikin video klip. Udah gitu kemarin ada penambahan, kata Boke itu kayak kurang deh. Kurang yang akhirnya ujungnya harusnya dia nyemplung ke dalam kolam gitu. Jadi kita ngambil lagi syuting kemarin langsung tayang. Jadi timnya kita, tim MVBT itu memang benar-benar udah yang kerjanya itu yang cepat gitu. Kata Boke, karena Boke kan tinggal bukan di Indonesia, tinggalnya di Belanda. Gitu, ini lagi baru datang ke Indonesia karena lagi ada beberapa urusan di Indonesia, jadi Boke datang ke Indonesia gitu. Oke, dari Re sendiri kenapa akhirnya ini maksudnya bisa gabung di manajemen MVBT ini, awalnya seperti apa? Ditawarin sama emak kah? Iya. Atau memang dari Re sendiri memang dari dulu sudah kenal rumah, memang respect sama emak atau seperti apa?
Kalau aku ada lucunya juga pas aku kenal sama Mama. Jadi kita kenal itu dari TikTok. Terus itu mungkin pagi-pagi ya, Mak. Pagi-pagi sekitar jam 5-an setelah subuh aku lagi live sama teman-teman. Terus Mak masuk di situ. Berhubung aku kan masih Gen Z ya, Pak. Jadi belum terlalu paham sama berita atau apa. Mak masuk ke live itu pada semua pada notice, "Iya ada Mak Vera." Terus aku di situ kayak, "Halo Ma," walaupun belum terlalu paham kan. Belum nggak siapa sih Mak Vera? Habis dari situ tiba-tiba Ma notice ke aku, "Suara kamu berkarakter, kamu mau nggak masuk entertain?" Aku kan nggak langsung pikir panjang, memang aku pengen banget di entertain itu dari dulu. Memang aku hobi nyanyi. Terus habis dari situ aku bilang, "Mau Mak, aku mau, tapi aku izin sama Mama dulu ya." Pas aku izin sama Mama, ternyata Mama aku udah kenal sama Emak dulunya. Jadi diizinin langsung. Alhamdulillah gitu ceritanya. Gabung di FVBT ya. Iya. Oke. Nah, Mak, ini kan menarik ya, dari namanya FVBT, Mak Vera Bersinar Terang. Itu kan sebuah doa juga ya, Mak? Iya, itu benar. Itu siapa yang punya ide FVBT? Mak. Iya, dan artinya mungkin kurang lebih tadi yang saya bilang supaya menjadi doa ya, Mak? Iya, kebetulan itu doanya Mak, MVBT itu Mak yang buat, karena memang Mak mau berdoa yang positif. Mak tanya sama Mboke, ada beberapa masukan waktu itu yang Mboke ya, MVBT Mak Vera Bersinar Terang. Oke Mak, yang itu untuk dijadikan untuk PT. Nanti yang lainnya itu dimasukin untuk ini gitu. Jadi aku nanya juga ke beliau pada saat itu gitu. Tapi MVBT itu memang benar-benar aku mau rubah semuanya, beneran memang harus bergerak gitu loh, maju. Jadi ya karena aku mau Mak Vera Bersinar Terang itu, kita kan hidup itu kan nyaman kalau kita terang ya. Masa mau gelap melulu hidup yang pakai gitu. Mak Vera di sini ibaratnya perusahaan ini terlahir kembali, misalnya jadi dari bayi Iya. baru lahir nih Mak ya. Iya. Dengan harapan-harapan, dengan doa yang baik-baik pasti. Amin. Doa yang terbaik, minta doa yang terbaik buat semuanya masyarakat Indonesia, bahwa Mak Vera yang tadinya dulu nama PT-nya ini aku tidak usah sebutkan, udah sekarang adalah Mak Vera Bersinar Terang, udah itu aja. Jadi kalau MVBT ya itu Mak Vera gitu. Jadi anaknya Mak Vera ya anak MVBT gitu. Sekarang kalau ada teman-teman talent yang berbakat, yang film apa yang pengen ada wadah mereka untuk bisa melebarkan sayap di dunia karir entertainment, gimana? Mau gabung boleh? Ya cari aja, ada di MVBT Entertainment, di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, mereka bisa DM atau DM ke aku aja Instagram. Ada Gitu. kualifikasinya Harus ada. syaratnya? Satu, mereka harus punya talent benar-benar dong. Mau harus misalnya gini, cuman modal ganteng doang ya, nggak mau ya Boke. Cuman ganteng doang tapi nggak bisa nyanyi, misalkan nggak bisa acting, ngapain gitu. Kita carinya yang benar-benar dia itu punya sesuatu yang memang benar-benar bisa kita jual, yang bisa kita naikkan gitu loh. Bahasanya adalah kita naikkan. Kalau jual takutnya terlalu kasar, yang bisa kita naikkan gitu loh. Bisa kita karyanya gitu. Karena kadang kalau jual tampang doang mah banyak kok cowok ganteng. Bener ya Boke, banyak cewek cantik. Tapi kok nggak bisa ngapain? Punya uang, tapi mereka nggak punya link, tetap nggak bisa jalan. Punya link, nggak punya uang, nggak bisa jalan. Punya tampang, nggak bisa nyanyi ataupun nggak bisa acting, nggak bisa, susah juga. Ngelawak aja sekarang, liatin kalau boleh jujur, susah nyari pelawak yang benar-benar punya ciri khas sendiri gitu loh. Karena memang benar-benar kita tuh mesti ngelihat itu benar-benar pakai hati. Nah anak sekarang ini banyak yang terjadi adalah gini, baru naik sedikit udah star syndrome, belum naik belum star udah sindrom gitu. Bener nggak sih, ini boleh jujur nih, banyak kan kayak gitu. Jadi teman-teman media juga kayak amnesia, ini pernah bantu gue nggak sih gitu, lupa sendiri kayak orang kejedot gitu. Jadi yang buke orang sekarang banyak kan yang star syndrome, belum star udah sindrom. Jadi capek ngadepin kayak gitu. Jadi mendingan sekarang gini, mau jalan nggak mama? Kalau mau jalan ayo, kalau nggak mendingan selesai gitu. Ada mendampingi nggak misalnya yang penyanyi akan kasih coach atau yang dunia acting akan ada pelatihnya? Kebetulan kita ada kalau coach untuk penyanyi, aku ada Mboke.
Boke yang selalu ngajarin Ray. Kalau misalkan Ray ada apa, bener ya Ray? Ada Boke. Ray suaranya nggak bisa kayak gitu tuh, itu terlalu datar tuh Boke. Ngajarin karena aku bukan bidangnya. Kalau acting emang bidangnya aku. Aku kan dulu karyawan film dan televisi. Jadi kalau misalkan acting aku bisa maju. Emak yang bisa ngajarin anak emak nggak gini. Tapi yang paling harus di manajemen emak itu tahu adab. Penting. Kayak pinter, cakep tapi nggak punya adab, mendingan nggak usah deh. Apalagi sama orang tuanya kurang ajar, nggak demen mak. Mak nggak suka kalau ada anak kurang ajar sama orang tuanya, mak nggak suka. Karena bagi emak orang tua itu nomor 1. Ya dasar. Kunci doanya di situ. Ini suka marah-marah juga. Ma, kita semuanya harus sayang orang tua. Gitu. Tadi kan saya bilang karena Jensin dulu awal-awal belum tahu mak, sekarang udah tahu mak belum siapa aja artis yang pernah di Iya, silakan. orbitkan apa dilahirkan nih dari tangan hebat seorang Mak Vera nih. Iya betul. Sebutin coba. Ini Pak, ini Sepengetahuan aku ya, sepengetahuan aku itu pertama Mak bilang Ulfa Duyanti, terus ada Saipul Jamil lalu Dewi Persik, Mami Dewi Persik, terus ada siapa lagi Mak? Ada yang ganteng tuh. ada ya pasti Kaolga, habis dari itu yang kata tuh Kaolga, terus ada beberapa juga termasuk Kaolga Bang Bontot ya, Bang Bontot, terus banyak juga sih Kak itu yang aku tahu. Harapannya apa sih kayak setelah gabung di LGBT jadi anak emak nih? Semoga aku bisa jadi sesuatu yang bisa menghibur banyak orang, yang bisa ngebantu banyak semua orang juga, itu sih. Amin. Aku kata-kata Closing closing statement. Aku mau ngucapin dari hatiku yang paling dalam terima kasih buat Boke Nanda. Sama-sama, Mak, semangat. Amin. Karena dari haters menjadi bukan nggak mau dibilang partner soalnya. Boke nggak mau dibilang partner. Supporter aja. Maunya jadi saudara, keluarga. Jadi apapun maunya Biar maju. Mak Vera sendiri, Mak Vera bisa. Amin. Ya, harus sendiri. Jadi jangan ada nanti lagi di lain hari itu ini. Padahal ini orang luar loh, orang luar negeri, maksudnya tinggal di luar negeri bisa percaya sama emak. Iya, bukan saudara emak, beneran, bukan. Jadi disinilah emak lihat bahwa ketulusan seseorang itu bukan dilihat dari hubungan darah juga gitu. Jadi emak kaget dari hati emak yang paling dalam, mau ucapin banyak makasih ya Boke bisa kasih emak support segala sesuatunya dengan baik, bisa ngebantuin emak, bantuin anak-anak emak, karena nggak segampang itu kita dapat kepercayaan. Karena kepercayaan itu nggak datang 2 kali dalam hidup kita. Jadi itu yang emak jaga di MVBT ini gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Boke di samping emak bisa ngejagain emak, karena Boke ini kalau kena ngomong pedes. Dan tapi itu bikin emak bangun. Pacuan buat emak. Itu Boke kalau udah marah itu panjang dari atas sampai ke bawah tulisannya. Bener ya Boke? Sekarang diulang 2 kali. Itu terus. Tapi itu yang bikin emak semangat bahwa terima kasih. Karena dari orang yang percaya sama kita bikin kita bangkit semangat bahwa hidup itu memang harus maju ke depan bukan mundur gitu. Boleh tanya sedikit tadi singlenya? Iya. Tanpa musik. Bagian apanya? Mau disetel sekali lagi. Mau di setel? Itu nanti Boleh. aku maksudnya juga ini nyanyi dulu. Inginku satu, hanya dirimu untuk selamanya, cinta kasihku, hatiku selalu berbalut rindu dan cemburu, hanyalah padamu kekasihku. Satu lagi, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mak Vera, untuk Boke. Tanpa Mak, tanpa Boke, aku nggak mungkin bisa duduk di sini sekarang dan berdiri saat ini. Makasih banyak Mak, makasih banyak Boke. Sama-sama.